kelas menengah yang menggunakan Pertamax ini cukup signifikan ya. Sebagian daripada kelas menengah ini artinya yang mereka sensitif terhadap harga ini Iya. akhirnya sebetulnya mencari alternatif yang lain termasuk ke Pertalite. Tapi kita tahu juga bahwa Pertalite ini juga kan dibatasi penggunaannya gitu ya. Jadi sebagian yang tidak bisa beralih ya mau tidak mau menerima bahwa harus membeli bensin yang lebih mahal ya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat laju inflasi pada Juni 2026 naik 0,44% dari bulan sebelumnya, Mei. Secara tahunan inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34%, naik dari 3,08% di Mei 2026. Kenaikan inflasi Juni 2026 disebabkan kenaikan harga bensin non-subsidi, tarif pesawat, termasuk juga harga pelumas atau oli mesin. Kelompok makanan, minuman, juga tembakau ini mencatatkan inflasi sebesar 0,2%. Dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,06%. Teman-teman media, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Kelompok transportasi ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,28%. 3. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi. Yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Dan yang ketiga pelumas atau oli mesin dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Teman-teman media, selain transportasi, juga kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terhadap inflasi di bulan Juni 2026 sebesar 0,06% dengan inflasinya sebesar 0,20%. Pemirsa, belakangan ini kalau kita belanja ke pasar atau isi bensin, rasanya uang Rp100.000 kok cepet banget habisnya ya. Ternyata itu bukan perasaan Anda saja, saya juga merasakan dan produser-produser saya di sini juga merasakan ya. Badan Pusat Statistik pemirsa baru saja mengumumkan bahwa inflasi tahunan kita di Juni 2026 menyentuh angka 3,34% atau naik kalau dibandingkan dengan bulan Mei lalu, yakni 3,08%. Biaya hidup makin tinggi, terutama karena harga bensin naik, tiket pesawat mahal, pas libur sekolah, ditambah juga harga dapur seperti bawang merah dan beras juga ikutan naik. Nah, sore ini kita akan bahas angka-angka di atas tadi dan juga tipsnya agar di bulan Juli dan kedepannya dampak inflasi tidak terlalu membebani kita semua, yang mayoritas termasuk juga kelas menengah. Kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Core Indonesia. Selamat sore, Mas Faisal. Selamat sore, Mbak. Jadi tadi kita sudah sama-sama menyimak ya, angkanya BPS yang mencatatkan inflasi itu bulan Juni kemarin naik 0,44% dan tahunannya jadi 3,34%. Boleh dijelaskan Mas Faisal dengan bahasa yang begitu sederhana, sektor apa sih yang menyebabkan harga-harga juga ikutan melonjak di bulan Juni ini? Ya, pertama saya perlu jelaskan dulu bahwa Juni itu biasanya inflasinya itu relatif rendah ya. Sebagai contoh tahun lalu itu hanya sekitar 0,19% inflasinya. Nah, tahun ini di bulan Juni 0,44% itu tidak lepas faktor utamanya adalah memang kenaikan harga BBM khususnya yang Pertamax ya. Pertamax ini mendorong inflasi transportasi secara bulanan naik jadi 0,28%. Nah, ini jadi tingkat inflasinya sangat signifikan ya menurut saya ya. Kalau kita melihat dari rata-rata di bulan Juni yang biasanya rendah. Nah, Pertamax mungkin sebagian orang kan mengatakan bahwa Pertamax ini kontribusinya terhadap total konsumsi BBM itu relatif kecil. Nah, sebetulnya tidak terlalu kecil juga karena
terutama dalam beberapa tahun terakhir sejak adanya pengetatan atau pembatasan pemanfaatan atau penggunaan BBM bersubsidi, terutama Pertalite, solar. Nah, ini Pertamax mengalami peningkatan ya konsumsinya. Sekarang konsumsi Pertamax itu di sekitar 27% dari total konsumsi bensin. Bandingkan dengan Pertalite memang jauh ya. Pertalite itu 66% dari total konsumsi bensin. Nah, tapi peningkatannya itu cepat karena di 2 tahun lalu misalnya atau 2-3 tahun lalu sekitar 14% langsung naik jadi 27% karena memang ada pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan juga memang diarahkan mau ke BBM yang non subsidi. Nah, sekarang ketika harganya naik, kenaikannya itu sangat tinggi soalnya dari 12.000 sekian Ya. menjadi 16 ribuan ya. Jadi artinya kenaikannya hampir 4.000 rupiah ya, itu yang agak kurang biasanya tidak setinggi itu kenaikan harga bensin dalam satu waktu sekali kenaikan gitu. Nah, Ya. sehingga dampaknya terhadap masyarakat terutama tadi kelas menengah yang menggunakan Pertamax ini cukup signifikan ya. Sebagian daripada kelas menengah ini artinya yang mereka sensitif terhadap harga ini, akhirnya sebetulnya mencari alternatif yang lain termasuk ke Pertalite. Tapi kita tahu juga bahwa Pertalite ini juga kan dibatasi penggunaannya gitu ya. Jadi sebagian yang tidak bisa beralih ya mau tidak mau menerima bahwa harus membeli bensin yang lebih mahal ya. Artinya akan mempengaruhi dari sisi daya beli. Nah, jadi kondisi ini sebetulnya yang paling merasakan adalah kelas menengah yang sebetulnya selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi kan terus mengalami penurunan jumlahnya ya. Sekarang tuh turun sampai tahun 2025 itu dibandingkan pra-pandemi itu sudah turun 9,5 juta orang kelas menengah ini. Lalu konsumsinya juga turun ya. Nah, ini tidak lepas memang dari tambahan biaya beban hidup yang mereka harus tanggung yang tidak sejalan dengan kenaikan income ya. Yang income itu relatif stagnan sebetulnya. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Oke. Nah, sektor transportasi kan menyumbang inflasi terbesar ya, mencapai 2,29%. Tadi juga Anda sudah jelaskan ya, Mas Faisal. Tapi sebenarnya memang inflasi ini karena faktor-faktor lainnya apa saja tuh? Bukan hanya karena transportasi yang besar, terus kemudian juga faktor libur sekolah yang harusnya kan kalau Anda katakan tadi seharusnya turun ya di bulan Juni ini. Ya, sebetulnya yang paling besar tetap memang karena inflasi transportasi. Yang nomor 2 paling besar itu adalah faktor yang lain itu adalah memang inflasi pada kelompok makanan minuman. Ya, jadi kalau kita melihat andil kedua paling besar pada bulan Juni ini adalah kelompok makanan minuman. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan biasanya di tahun-tahun yang lalu, kenaikannya sebetulnya tidak terlalu signifikan. Tapi kita bisa tahu juga bahwa sebagian daripada efek kenaikan harga BBM, walaupun ini BBM yang bukan yang disubsidi ya, nah ini tetap akan ada dampak secara psikologisnya juga terhadap kenaikan bahan pangan gitu. Walaupun mungkin tidak sebesar efeknya kalau yang naik itu misalnya Pertalite dan solar ya. Nah, apalagi bulan Juni ini biasanya kalau dari siklus produksi bahan pangan terutama beras misalnya ya. Nah, ini adalah siklus di mana harga panen sudah lewat, panen raya sudah lewat dan stok beras juga makin tipis. Jadi biasanya pada bulan-bulan ini justru memang harga beras itu lebih tinggi dibandingkan dengan masa panen di Maret ya misalnya ataupun di panen gadu nanti di bulan September. Nah, jadi justru pada saat ini justru selain harga BBM tadi yang naik, biasanya itu harga makanan minuman ya itu juga mengalami kenaikan. Bahan pangan khususnya. Bahan pangan ya, termasuk ini juga ibu-ibu di pasar sudah mengeluhkan harga-harga naik saat ini ya. Apakah ini tanda atau menjadi lampu kuning bagi masyarakat? Apakah kita sudah seharusnya mengencangkan ikat pinggang atau seperti apa, Mas Faisal? Ya, sebetulnya begini, mestinya kalau makanan minuman ini kalau siklus setiap tahunnya itu tadi mengikuti kapan panennya gitu ya. Untuk beras atau padi biasanya ini kan harga mestinya akan turun kembali pada panen berikutnya yaitu panen gadu di sekitar September. Nah, jadi biasanya naik turun begitu mengikuti produksi dan juga berapa stoknya gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat juga ke depan adalah BMKG kan sudah juga memperingatkan bahwa tahun ini
kita akan mengalami El Nino yang berkepanjangan. Nah, sehingga yang lebih kering ya. Nah, sehingga ini ada kemungkinan yang perlu diantisipasi pada saat musim panen ini menjadi lebih kering, tidak seproduktif ya pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan mempengaruhi juga nanti terhadap harga bahan pangan gitu. Nah, jadi kondisi seperti ini berarti kan harus direspon secara oleh pemerintah, harus direspon secara lebih serius dan masyarakat sendiri memang mau tidak mau dalam kondisi seperti ini harus berjaga ya terhadap Ya. kenaikan harga barang. Oke, tapi apakah angka 3,34% ini termasuk itu dia angka yang perlu diwaspadai oleh kita bersama, Mas Faisal? Sebetulnya kalau inflasi umum 3,34% ini masih dalam range target Bank Indonesia ya, karena targetnya itu kan sampai 3,5% ya, 1,5 sampai 3,5%. Jadi masih dalam target kalau begitu ya. Nah, hanya saja memang makin ke akhir tahun ini kan baru bulan Juni ya, karena kita melihat targetnya itu kan sampai dengan bulan Desember. Nah, inflasi itu kan biasanya naik lagi menjelang akhir tahun. Nah, jadi sampai dengan akhir tahun ini bisa jadi sampai kepada batas atas 3,5 ya, atau mungkin bisa juga lebih ya, lebih dari 3,5, 3,6%. Nah, jadi artinya walaupun tidak terlalu tinggi, tapi sebetulnya kalau kita melihat terutama yang paling dirasakan oleh masyarakat inflasi itu di bahan pangan ya. Nah, bahan pangan sendiri sampai dengan bulan Juni 4,67%, jadi lebih tinggi dibandingkan inflasi umumnya. Nah, ini tetap juga sangat terasa, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Secara angka mungkin kelihatannya tidak terlalu tinggi, tapi karena tadi dari sisi income itu stagnan, maka dampaknya bagi kehidupan sehari-hari tetap sangat signifikan. Ya, tapi kok rasanya walaupun ya dikatakan ini masih dalam range BI begitu ya, yang dirasakan masyarakat itu sepertinya kenaikannya sudah membebani begitu. Nah, Anda bisa jelaskan nggak sih kok ada perbedaan rasa antara angka statistik resmi dengan realita di dompet warga saat ini, Mas Faisal? Iya, jadi pertama perbedaan struktur lapisan masyarakat terutama ini ya. Kita ini sebetulnya gap antara masyarakat kelas atas dengan kelas menengah dan bawah itu cukup lebar. Nah, sementara yang paling banyak merasakan kondisi sehari-hari tentu saja adalah kelas menengah ke bawah gitu. Nah, sehingga kenaikan harga sedikit itu sangat terasa ya, karena tadi income-nya relatif stagnan, sementara ini tidak dirasakan oleh kalangan yang atas sebetulnya gitu. Kalangan atas itu sebetulnya dari sisi income terus mengalami peningkatan ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sebagian besar merasakan ini kok seperti lebih berat ya. Yang kedua juga adalah yang membedakan yang umumnya dirasakan oleh masyarakat ini adalah inflasi yang sehari-hari, yang paling banyak yang kita konsumsi sehari-hari tentu saja adalah pangan ya. Nah, sementara inflasi umum itu adalah inflasi gabungan dari berbagai macam komponen gitu. Sehingga kalau kita bandingkan misalnya di bulan Juni inflasi umumnya 3,3%, ya masih di bawah batas atas ya. Tapi inflasi pangannya atau makanan minuman itu golongannya itu sudah 4,67% ya, hampir 5%. Jadi artinya dengan melihat kondisi itu wajar kalau kemudian sebagian besar masyarakat merasakan kok kenaikan biaya hidupnya menjadi lebih tinggi daripada angka yang inflasi umum ya yang diumumkan gitu. Oke, berarti yang paling terdampak kalangan kelas menengah ke bawah. Siasat cerdik untuk mengantisipasi situasi saat inflasi naik seperti ini, Mas Faisal? Ya, tentu saja kalau bagi masyarakat ya dengan income yang relatif terbatas memang harus arrange atau mengatur keuangannya secara lebih ketat lagi ya. Dan tentu saja yang menjadi prioritas mestinya adalah basic needs ya. Dan tentu saja harus memilih kembali konsumsi untuk yang barang-barang yang tidak terlalu urgent ya. Nah, karena disposable income-nya itu relatif terbatas, bahkan yang kelas bawah itu kan relatif turun ya. Nah, itu satu dari sisi spending yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua ini biasanya dari sisi income. Nah, umumnya sebetulnya sebagian masyarakat juga sudah melakukan ini ya. Jadi di samping pekerjaan atau mata pencarian atau income utamanya, nah biasanya ini harus disupport dengan income tambahan.
ya baik income tambahan yang dilakukan sendiri atau mungkin juga dengan anggota keluarganya yang lain gitu. Nah, jadi Hmm. itu biasanya penyiasatan dari sisi pemasukan dan juga belanjanya, Mbak. Apalagi juga tadi kan kalau kata Anda sampai dengan akhir tahun nanti mungkin akan mengalami kenaikan lagi. Terus biasanya Betul. range waktunya tuh seperti apa yang membuat kita benar-benar harus waspada ya ke depan Mas Faisal? Nanti setelah akhir tahun akan seperti apa? Biasanya yang terjadi situasinya bagaimana? Ya, biasanya tuh inflasi kan mengalami puncaknya pada dua momen setiap tahun itu. Yaitu adalah pada masa momen Lebaran, ya, Ramadan Lebaran, dan juga Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang normal biasa terjadi. Nah, kecuali jika ada inflasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, yaitu yang kita kenal dengan administered prices, yang dia bisa datangnya kapan saja. Jadi misalnya kenaikan harga BBM misalnya. Nah, ini kan kita tidak bisa prediksi. Nah, tahun ini karena kondisi geopolitik kejadiannya itu akhirnya Hmm, di bulan Juni untuk Pertamax gitu ya, sehingga ya. kita bisa melihat di bulan Juni pun inflasinya juga bisa naik. Nah, tapi ke Hmm. depan memang kondisinya satu tadi ya, terutama menjelang akhir tahun ini satu ada El Nino yang tadi yang saya katakan ya, yang kemudian kemungkinan akan mempengaruhi juga dari sisi produktivitas pangan ya, dan akan mempengaruhi harga pangan tentunya. Lalu yang kedua juga adalah, nah ini lebih ke faktor demand. Yang kedua ini adalah biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah ini Hmm. harga barang-barang mengalami peningkatan, tapi lebih karena demand pull inflationnya ya, daripada cost push inflation. Jadi dua faktor ini terutama yang ke depan harus dilihat ya, Mbak ya. Oke. Nantinya kan, dikhawatirkan memicu efek domino ya, Mas Faisal. Kalau misalkan bensin, angkutan itu kan nantinya ikut naik nih. Bagaimana juga dengan, resiko dari efek domino ini? Bukan tidak mungkin nantinya Ya, ojol-ojol juga yang, mengisi bahan Pertamax begitu ya, tidak Pertalite, ini nanti betul. berdampak kepada masyarakat dan mereka sendiri. Ini seperti apa efek dominonya? Ya, itulah sebabnya kenapa pertama eh, di samping di luar pro kontra ya masalah subsidi BBM ini, faktanya sebagian besar masyarakat kita memang sangat membutuhkan itu subsidi ini, terutama untuk menjaga daya beli mereka gitu. Nah, jadi ketika pemerintah menetapkan bahwa tahun ini harga Pertalite misalnya dan solar itu tidak dinaikkan, walaupun harga internasionalnya itu mengalami kenaikan, itu bagus menurut saya untuk menjaga daya beli kelas menengah ke bawah. Nah, yang Mmm, kedua adalah harga Pertamax ini, karena sebetulnya harga Pertamax ini kan tidak ada murni, sebetulnya ini kebijakan daripada Pertamina ya, karena tidak disubsidi oleh pemerintah dan tidak ada anggarannya juga gitu untuk subsidi Pertamax ya, otomatis. Nah, mmm, sehingga harga Pertamax ini sifatnya floating ya, jadi mengikuti harga internasional. Nah, kemarin memang ketika harga oke, internasionalnya naik, baik. kenaikan harga Pertamaxnya agak telat memang Mhm, gitu. Nah, mhm. tapi sekarang kan sudah sangat turun ya, cepat Ya, penurunannya. baik. Sekarang ada Kita WTI di bawah ki $70 per barrel, ya, mestinya Pertamax sudah kita akan mengalami sambung Mas penurunan Faisal. untuk Kita akan ya. sambung sesaat Oke, lagi, kita baik. harus jeda azan maghrib dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Dialog NTV Prime, masih membahas mengenai siasat cerdik saat inflasi naik. Dan masih bersama kami Mas Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics. Mas Faisal, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan pasca kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Bahkan sekarang hanya 72,1 per barel kalau tidak salah ya. Karena kondisi geopolitik yang masih bisa dikatakan lagi stabil nih saat ini. Tapi apakah tren harga minyak dunia ini bisa akan turun terus seiring tren yang sudah terjadi saat ini, Mas Faisal? Ya, sebelum konflik sebetulnya harga minyak ini kan di kisaran 60 sampai $70 per barrel, Mbak ya. Mhm, Sekarang tadi yang $72 itu Brent, untuk mmm, WTI bahkan sudah $68. Nah, jadi artinya ini sebetulnya sudah kurang lebih sama dengan kondisi sebelum perang. Nah, sehingga mmm, kalau dikatakan akan turun lagi, kemungkinan turun yang pasti ada. Hanya saja mungkin turunnya tidak sedrastis kemarin-kemarin ya.
Jadi relatif stabil, kurang antara 60 sampai $70 per barrel gitulah saya pikir ke depannya. Nah, jadi artinya tidak banyak berubah. Nah, tapi tadi ya maknanya apa bagi domestik ya, karena Ya. harga domestik ini kan ditentukan oleh Pertamina ya, jadinya ada pemerintah turun yang subsidi, yang non subsidi juga oleh Pertamina, sehingga ketika harganya sudah di kisaran 60 sampai $70, nah tadi yang saya katakan harga BBM non subsidi yang floating, ke depan semestinya sudah arahnya sudah bisa diturunkan semestinya. Ya. Oke, berarti kalau arahnya sudah bisa diturunkan, harga bensin, solar diharapkan juga bisa ikutan turun ya, Mas Faisal ya? Ya, solar sebetulnya kan memang sudah, yang memang tidak dinaikkan ya, karena dia kan yang subsidi pemerintah sudah menetapkan sampai dengan akhir tahun itu tidak naik ya. Nah, jadi artinya tetap relatif sama gitu. Dengan kondisi harga internasional yang tidak berubah, Ya. semestinya ini sudah bisa diprediksikan bahwa kurang lebih stabil di sekitaran segitulah. Ya. Oke. Rekomendasi untuk pemerintah, kebijakan yang mesti dilakukan dalam waktu dekat agar juga bisa mengembalikan daya beli masyarakat khususnya, Mas Faisal? Ya, untuk daya beli masyarakat tentu saja saya berharap kebijakan-kebijakannya itu lebih kepada mengatasi akar permasalahan ya daripada penurunan daya beli ini, untuk kelas menengah khususnya, dan juga calon kelas menengah ya yang bukan masyarakat miskin, ini lebih karena masalah income. Nah, jadi mau tidak mau dari sisi kebijakan, baik itu belanja ya, belanja pemerintah maksud saya, belanja publik, maupun juga insentif yang diberikan selama ini, itu harus mengarah kepada bagaimana menjaga income-nya. Baik itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas menengah, maupun meningkatkan dari income atau upah ya dari mereka yang sedang bekerja, baik itu di UMKM ataupun juga di sektor formal. Nah, itu harus dijaga dan ditingkatkan income-nya supaya disposable income-nya naik dan daya belinya dengan begitu tidak turun. Nah, saya pikir ini kebijakan yang masih relatif kurang dilakukan, karena biasanya untuk menangani permasalahan penurunan daya beli relatif lebih seperti memberikan cash transfer. Jadi misalkan insentif bantuan sosial langsung. sebagaimana diberikan oleh masyarakat, bantuan langsung bagi masyarakat kelas miskin Ya. dan juga beberapa yang keluar ya terakhir itu adalah paket insentif sudah menyasar yang cukup baik, itu ada misalnya ke program magang ya, atau juga bantuan UMKM. Nah, hal-hal yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan dan juga income ini yang perlu diperkuat sebetulnya gitu ya, karena masalahnya tadi sebetulnya adalah masyarakat kelas menengah ini sebetulnya kan mereka ingin bekerja ya, jadi bukan ingin dapat uang cuma-cuma gitu ya. Nah, tapi mereka ingin bekerja dengan gaji atau dengan upah yang layak ya untuk mengcover biaya hidup mereka sehari-hari gitu. Oke. Tapi kalau melihat data keseluruhan itu provinsi atau daerah mana saja sih di Indonesia mengalami kenaikan paling signifikan khususnya di bulan Juni, Mas Faisal? Ya, sebetulnya kalau melihat dari kondisi di bulan Juni, nah ini banyak daerah di luar Jawa ya yang perlu diwaspadai, karena salah satu masalahnya adalah distribusi daripada BBM ini seringkali kan masih menjadi masalah ya. Bahkan kalau kita melihat di daerah-daerah penghasil minyak bumi di luar Jawa gitu ya, baik itu di Kalimantan, di Sumatera begitu ya, masih banyak yang mengalami kekurangan. Nah, sehingga otomatis banyak juga dari kalangan masyarakat yang tidak bisa menjangkau lokasi-lokasi outlet daripada Pertamina, ini harus membeli harga BBM yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, daerah-daerah pesisir nelayan khususnya, nah ini seringkali kita temukan mereka membeli harga BBM yang jauh di atas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing jenis BBM-nya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah distribusi masih relatif menjadi hal yang perlu serius diantisipasi, karena ini yang menyumbang inflasi lebih tinggi, terutama pada daerah-daerah ini tadi ya, sehingga relatif inflasinya kalau Juni ini Pertamax itu dinaikkan, nah ini daerah ini otomatis juga
harga Pertamax-nya itu juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, sementara tadi ya untuk beralih ya atau memilih yang Pertalite atau juga solar ya jumlahnya terbatas ya secara kuantitas gitu. Oke, nah kalau berkaitan dengan dampak El Nino tadi, Mas Faisal, yang perlu diwaspadai di bulan-bulan apa saja sebelum nanti akhir tahun juga akan takutnya inflasinya juga naik lagi nih di angka 3,5. Ya, terutama kalau dari prediksi BMKG tentu saja adalah pada masa musim kering ya atau musim paceklik, biasanya sih memang dari pertengahan tahun ini sampai menjelang akhir tahun atau sebelum Nataru biasanya. Nah, ini biasanya lebih kering karena bukan masuk ke periode musim hujan di kita. Nah, tapi itu pun kita perlu melihat bahwa pola cuaca semakin ke sini juga semakin tidak menentu karena dipengaruhi oleh perubahan iklim ya. Jadi seringkali kita melihat bahwa di daerah-daerah yang mestinya pada periode musim hujan jadi kering ya, lebih kering daripada semestinya curah hujan yang semestinya lebih banyak. Nah, dan apalagi di tahun ini tadi El Nino atau seringkali disebutkan juga Godzilla El Nino ya. Jadi artinya yang lebih kering daripada biasanya ini menurunkan tingkat presipitasi atau curah hujan dari rata-rata yang sebelumnya pada tahun-tahun yang lalu. Nah, sehingga pada periode terutama tadi tengah tahun sampai sebelum Nataru ini biasanya memang diprediksikan ya akan menjadi lebih kering ya. Harapannya semestinya menjelang akhir tahun ya dengan harapan tadi climate change atau perubahan iklim tidak terlalu ekstrim, mestinya sudah mulai masuk musim hujan kembali gitu. Berarti ya ada harapan bisa membaik nggak untuk situasi kenaikan bahan pangan ini agar kemudian bisa menurun, tekanan inflasi juga menurun, itu seperti apa ya kansnya, Mas Ya, Faisal? semestinya karena ini polanya kan sudah dari tahun ke tahun kurang lebih polanya sama ya, musim hujan, musim kemarau. Nah, dan dengan adanya perubahan iklim semestinya karena kita sudah sadar bahwa tren ini juga sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, jadi semestinya dari pemerintah kan sudah bisa mengantisipasi. Ya, termasuk tadi juga dari masa-masa di mana ada panen dan juga non panen ya. Jadi artinya dengan pengetahuan ini semestinya sudah bisa diantisipasi. Ya, kapan kemudian harus dilakukan effort yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian pada masa musim kering ya, termasuk pada masa El Nino, dan kapan kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan distribusi pangan ya dari daerah penghasil pangan ke daerah yang padat penduduk atau pusat konsumsi ya. Nah, ini yang juga masalah distribusi kan seringkali menjadi juga kendala yang menyebabkan harga di tingkat konsumen itu lebih tinggi daripada yang semestinya. Padahal di tingkat produsen ya sebetulnya harganya tidak naik gitu, tidak mengalami kenaikan signifikan gitu. Nah, ini yang masalah-masalah ini yang harus terus dibenahi. Tapi bagi para ekonom, hal ini tidak mengejutkan ya Mas Faisal? Apakah memang sudah terprediksi situasi yang terjadi saat ini? Ya, sebetulnya dibilang terprediksi ada begini, yang kita tidak prediksi itu kan sebetulnya kondisi globalnya ya. Ketika ada konflik ini kita tidak bisa prediksi ya, dan tapi dampak daripada konflik ini kan memang menaikkan harga minyak dunia, energi dunia, dan ada dampaknya terhadap domestik ya. Nah, di samping itu juga selain harga energi kan juga harga berbagai macam barang yang lain gitu ya, itu meningkatkan imported inflation. Nah, itu yang tidak terprediksi. Tapi di luar itu ya, tadi yang kaitannya tadi dengan pola produksi, kemudian permasalahan daripada distribusi pangan misalnya, ini kan sebetulnya yang dihadapi dari tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ada bagian yang sebetulnya bisa diprediksi. Nah, sehingga ini yang semestinya bisa diantisipasi, lebih bisa diantisipasi dibandingkan tadi faktor global geopolitik gitu. Oke, terakhir deh Mas Faisal, rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mendesak ya dalam waktu dekat ini, dan juga tips finansial yang paling masuk akal bagi masyarakat khususnya yang terdampak agar dapur tetap aman tanpa harus berhutang di tengah kondisi saat ini. Satu yang paling krusial tentu saja adalah menjaga produksi pangan ya.
karena itu berkaitan dengan basic needs kita yang paling besar. Nah ini pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus fokus kepada aspek ini ke depan, apalagi dengan kita dihadapi dengan kondisi cuaca yang lebih ekstrim pada tahun ini. Nah itu yang satu. Yang kedua, bagi masyarakat tentu saja harus mulai mengantisipasi tadi dengan yang saya katakan dari sisi belanja harus lebih selektif ya. Yang dari sisi income juga harus mau tidak mau mencari tambahan income di luar dari sumber income yang utama ya untuk mengatasi tadi permasalahan kenaikan biaya hidup ya atau kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, dan ke depan saya pikir yang kaitannya dengan penurunan kelas menengah ya daya beli kelas menengah, pemerintah perlu fokus pada kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan income ya. Nah ini insentif maupun juga belanjanya harus diarahkan ke sana supaya tadi bisa mengatasi akar permasalahan ya daripada kelas menengah yang terus mengalami penurunan sejak pandemi 2020 sampai dengan sekarang. Gitu, baik, terima kasih untuk penjelasannya Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics, sudah bergabung di kesempatan Dialog NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Faisal. Terima kasih Mbak Lima. Pemirsa, inflasi Juni 2026 bukanlah sekedar angka di atas kertas. Kenaikan harga bensin, tiket transportasi, serta bahan pangan seperti bawang merah secara nyata mengikis isi dompet kita. Sambil menunggu langkah taktis pemerintah untuk mengendalikan pasokan pangan dan memperkuat bantalan sosial, kunci utama bagi kita adalah memperketat skala prioritas pengeluaran, mencari pekerjaan sampingan kalau kata Mas Faisal tadi, serta menjaga kesehatan finansial keluarga. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali usai jeda.